Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa di malam itu Malwapati diserang oleh para siluman serigala. Akan tetapi, dengan adanya tembok gaib Malwapati yang sangat kokoh, akhirnya para siluman tersebut tidak bisa memasuki kedaton Malwapati. Tidak, Prabu. Mereka menggunakan ilmu dengan mudah. Pagi itu, Angling Dharma bercerita pada Dewi Sekarwangi istrinya tentang kejadian yang terjadi semalam di depan kedaton Malwapati. Dewi Sekarwangi pun lega mendengar bahwa siluman-siluman tersebut tidak mampu melewati pagar gaib Malwapati. Angling Dharma pun berencana untuk menghancurkan manusia-manusia siluman serigala tersebut nantinya. Mereka tidak akan mampu menembus mantra Basmayan. Di sisi lain, Sulibah menceritakan pada Bongoh bahwa ia akan diajak oleh Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim untuk berburu menumpas para siluman serigala tersebut. Gusti Prabu Angling Dharma mengajak aku untuk menumpas siluman serigala yang kemarin malam mau menyusup ke dalam kedaton. Di saat itu, Angling Dharma, Suliwa dan Batik Madrim akhirnya sampai di sebuah gua sarang para siluman tersebut. Akan tetapi, mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Angling Dharma berpendapat bahwa sepertinya para siluman tersebut sudah tidak menempati gua itu lagi. Saya tidak mau Malwapati digoncang-gancing oleh siluman-siluman busuk itu. Angling Dharma pun tetap bertekad untuk menumpas para siluman pengacau tersebut dimanapun mereka berada. Ia pun menugaskan kepada Suliwa dan Galuh untuk mencari tahu keberadaan para siluman serigala tersebut saat ini. Suliwa, tugas kalian hanya untuk menemukan sarang mereka. Laporkan kepada kami kalau sudah menemukan sarang mereka. Baik, Gusti Prabu. Saat itu, Suliwa dan Galuh yang sedang mengemban tugas dari Prabu Angling Dharma pun telah sampai di sebuah desa yang sangat sepi. Jalanannya pun sepi lengang seperti telah terjadi sesuatu di desa tersebut. Tiba-tiba, meluncur panah sumpit ke arah mereka berdua. Suliwah pun dengan cekatan menghalau panah sumpit tersebut. Ia pun segera meringkus orang tua yang telah melepaskan panah sumpit tersebut dan bertanya mengapa orang tersebut mau melukai mereka berdua. Kenapa kamu mau membunuhku? Orang tersebut pun mengira Suliwa dan Galuh lah yang telah mencuri anak-anak kecil di desa tersebut. 7 anak desa ini yang hilang. Setelah mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Prabu Malwapati, akhirnya orang tersebut pun percaya pada Suliwa dan Galuh. Kami, utusan Prabu Angling Dharma yang diberi tugas untuk jajah di Somilangkori di seluruh pelosok kawasan Malwapati. Mereka semua akhirnya diajak ke tempat orang tua itu dan diceritakan apa yang telah terjadi sebenarnya di desa tersebut. Malam itu, Suliwah, Galuh, dan para jagabaya desa pun merencanakan penangkapan terhadap para penculik anak kecil yang sangat meresahkan di desa tersebut. Suliwah pun merasa bahwa para penculik tersebut menggunakan ilmu sirep untuk melumpuhkan para penduduk demi kelancaran aksi mereka. Kemungkinan malam ini terjadi lagi. Kemudian Suliwa dan Galuh diantar ke rumah salah satu penduduk yang kemungkinan akan kedatangan para penculik tersebut. Antarkan kami sekarang juga ke tempat orang yang punya anak kecil. Ternyata manusia serigala bernama Segawan Lananglah yang menjadi dalang di semua peristiwa penculikan yang terjadi di desa tersebut. Benar saja, ia menggunakan ilmu sirep untuk melumpuhkan penduduk desa. Manut dalam mantra sirapku. Sebelum Segawan Lanang menculik seorang anak di rumah tersebut, Suliwah pun dengan sigap menepis tangan manusia serigala tersebut. Hal ini membuat siluman tersebut sangat terkejut dan marah. Lagi-lagi, Suliwahlah yang bisa menggagalkan aksinya. Pertarungan sengit keduanya pun berlangsung hebat. Suliwa, kau selalu menghalang-halangi aku. Warga kampung pun berbondong-bondong untuk menonton pertarungan yang langka tersebut. Ketika pertarungan mencapai puncaknya, Suliwah pun langsung mengeluarkan ajian andalannya, yaitu pukulan inti api, di mana tubuh Suliwah akan dipenuhi cahaya yang sangat panas membakar. Segawan Lanang pun menghilang dari pandangan dan pertarungan mereka berlanjut di alam lelembut.
sehingga Galuh dan para penduduk desa tidak dapat melihat lagi pertarungan tersebut. Siapa dia ini? Pertarungan yang berlangsung lama pun dimenangkan oleh Suliwah. Pagi itu, Segawan Lanang pulang kembali ke kediamannya di sebuah gubuk kecil. Suliwah pun ternyata masih membuntutinya hingga ke tempat tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa Suliwah memperhatikan gerak-gerik mereka dari semak belukar di sekitar tempat tersebut. Siapa yang mampu mengikuti kecepatan Aji Agneyastra milikku? Bahkan Raja Malwapati pun tidak mampu. Setelah mengetahui persembunyian para siluman tersebut, akhirnya Suliwah pun berlalu dari tempat tersebut dan segera pergi ke desa tempat Galuh berada. Ia pun meninggalkan Galuh di tempat tersebut sementara untuk menemui Prabu Anglingdarma dan Batik Madrim guna memberi kabar tentang keberadaan para siluman tersebut. Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan. Terima kasih. Di sebuah hutan, terlihat Durgandini dan Sudamani sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, di kejauhan terlihat Anglingdarma, Batik Madrim, dan Suliwah sedang berkuda dan akan melepati tempat mereka berdiri. Mereka pun menghadang ketiganya. Nyai yang melarikan diri, sehingga pertarungan kita tidak tuntas. Kelemahan ilmu Rengkah Gunung sudah kami temukan, Nyai. Tidak usah jumawa lagi dengan ilmu itu, Durgandini. Suliwah pun menawarkan diri pada Prabu Anglingdarma untuk menghadapi Durgandini. Pertarungan seru antar dua pendekar kelas 1 pun dimulai. Biar hamba yang meladeni nenek busuk itu. Sudamani terlihat sangat ketakutan melihat Anglingdarma dan Batik Madrim di tempat tersebut. Aku tidak mau ikut campur, Anglingdarma. Tidak ikut campur. Betul. Batik Madrim pun sangat kagum dengan kehebatan ilmu Suliwah yang menurutnya telah mencapai tingkat kesempurnaan hingga Durgandini pun tidak mampu melayangkan satu pukulan pun di tubuh Suliwah. Suliwah benar-benar hebat, Dinda Prabu. Ilmu kanuraganya sudah pada tahap sore. Di saat pertarungan menuju puncaknya, Durgandini pun mulai merapal ajian Rengkah Gunung. Akan tetapi, Suliwah dengan sigap menaburkan bubuk racun gatal pada Durgandini hingga ia pun merasakan gatal yang hebat di seluruh tubuhnya hingga ia pun tidak bisa menggunakan ajian Rengkah Gunung. Kurang ajar! Yang bambu! Ke bawah lagi ya! Ia pun kabur dari tempat tersebut dengan rasa penasaran yang mendalam pada Suliwah. Apa jadi? Wah, aduh! Walaupun Durgandini telah menceburkan dirinya ke sungai, akan tetapi rasa gatal yang dialaminya tidak kunjung hilang. Ia sangat menderita dan dendamnya semakin membara pada Suliwah. Malam itu, Suliwah, Anglingdarma dan Batik Madrim telah sampai di desa tujuan. Mereka pun segera menuju tempat Galuh berada, yaitu di kediaman kepala dusun. Mereka pun disambut dengan gembira oleh Ki Begel atau kepala dusun desa tersebut. Selamat datang Gusti Prabu, Gusti Patih. Keesokan harinya, mereka berempat segera menuju rumah persembunyian para siluman serigala dan menghancurkan gubuk tersebut dengan ajian andalan masing-masing. Para manusia serigala yang sedang berada di dalam gubuk itu pun langsung berlompatan keluar. Pertarungan besar pun tidak dapat dihindari lagi. Anglingdarma langsung berhadapan dengan Segawan Lanang, Batik Madrim, Suliwah dan Galuh menghadapi ketiga putri Segawan Lanang. Ketika pertarungan mencapai puncaknya, Anglingdarma pun mengeluarkan ajian andalannya, yaitu ajian Meliwis Putih, untuk membunuh Segawan Lanang. Suliwah juga membunuh Kantil dengan ajian inti api andalannya.
sedangkan Batik Madrim membunuh Kenanga, dan Galuh juga andil membunuh Cempaka. Setelah semuanya terbunuh, Angling Dharma pun mengadakan upacara pembakaran jasad mereka di malam harinya. Kemudian Suliwa dan Galuh pun ditugaskan untuk menabur abu pembakaran siluman tersebut di tengah lautan oleh Prabu Angling Dharma. Taburkan abunya di tengah lautan dan jaga jangan sampai ada yang tersisa. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan lanjutan ceritanya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.